Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulani Yusuf, NIM 19130-111. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai politik multilevel. Tata kelola multilevel. Tata kelola multilevel adalah proses kebijakan kompleks di mana otoritas politik didistribusikan pada berbagai tingkat agregasi teritorial. Nah, konsepsi tata kelola bertingkat vertikal memperhitungkan dari saling ketergantungan pemeran dalam kebijakan proses di subnasional, nasional, dan transnasional, menciptakan cairan proses negosiasi. Banyak kerumitan tata kelola multilevel berasal dari horizontal perkembangan, seperti pertumbuhan hubungan antara negara bagian dan pemeran non-negara, dan munculnya bentuk-bentuk baru dari publik swasta kemitraan. Kemudian politik subnasional. Semua negara bagian modern dibagi atas dasar teritorial antara pusat, nasional, dan institusi periferal, regional, provinsi, atau lokal. Keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi dibentuk oleh berbagai macam sejarah, faktor budaya, geografis, ekonomi, dan politik. Kemudian ada dua bentuk yang paling umum dari organisasi teritorial yang ditemukan di dunia modern adalah sistem federal dan sistem kesatuan. Sistem federal. Federasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian bekerja sama dan membentuk kesatuan yang disebut negara federal. Masing-masing negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Dan sistem pemerintahan federal ini lebih umum daripada sistem konfederasi. Lebih dari sepertiga populasi dunia diatur oleh negara yang memiliki semacam struktur federal. Negara bagian ini termasuk Amerika Serikat, Brazil, Pakistan, Australia, Meksiko, Swiss, Nigeria, Malaysia, dan Kanada. Karakteristik umum sistem federal. Yang pertama, dua tingkat pemerintahan yang relatif otonom, baik pemerintahan pusat tingkat federal dan pemerintahan daerah tingkat negara bagian, memiliki jangkauan kekuasaan yang tidak dapat dilanggar oleh pihak lain. Ini termasuk di setidaknya ukuran otoritas legislatif dan eksekutif dan kapasitas untuk meningkatkan pendapatan. Dengan demikian, akan menikmati tingkat kemandirian fiskal. Di Jerman dan di Austria misalnya, sistem federalisme administratif beroperasi di mana pemerintahan pusat adalah pembuat kebijakan utama dan pemerintah provinsi adalah pembuat kebijakan utama yang bertanggung jawab atas rincian pelaksanaan kebijakan. Yang selanjutnya yaitu konstitusi tertulis. Tanggung jawab dan kekuasaan setiap tingkat pemerintah didefinisikan dalam konstitusi yang dikodifikasi atau tertulis. Oleh karena itu, hubungan antara pusat dan pinggiran dilakukan dalam kerangka hukum formal. Otonomi di setiap tingkat biasanya dijamin oleh fakta bahwa tidak ada yang mampu mengubah konstitusi secara sepihak. Misalnya di Australia dan Swiss, amandemen konstitusi juga harus diratifikasi dengan referendum afirmatif. Karakteristik yang selanjutnya yaitu arbiter konstitusional. Ketentuan formal konstitusi ditafsirkan oleh Mahkamah Agung yang dengan demikian melakukan arbitrasi dalam kasus perselisihan antara tingkat federal dan negara bagian.
Dalam menentukan masing-masing bidang yurisdiksi dari setiap tingkat, peradilan dalam sistem federal mampu menentukan bagaimana federalisme bekerja dalam prakteknya. Yang pasti menarik peradilan ke dalam proses kebijakan. Nah, sentralisasi yang terjadi di semua sistem federal pada abad ke-20 selalu disetujui oleh pengadilan. Dan karakteristik yang keempat yaitu lembaga penghubung. Untuk membina kerjasama dan pemahaman antara tingkat federal dan negara bagian. Daerah dan provinsi harus diberi suara dalam proses pembuatan kebijakan pusat. Ini biasanya dicapai melalui badan legislatif bikameral, di mana kedua kamar atau majelis tinggi mewakili kepentingan negara bagian. Misalnya, 105 kursi di Senat Kanada ditugaskan secara regional dengan masing-masing dari 4 wilayah utama menerima 24 kursi. Sisanya ditugaskan ke wilayah yang lebih kecil. Yang selanjutnya yaitu ada sistem kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintahan pusat adalah yang tertinggi dan satu satuan subnasional yang hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintahan pusat untuk didelegasikan. Dan sebagian besar negara bagian kontemporer memiliki sistem pemerintahan kesatuan. Ini memberikan kekuasaan kedaulatan dalam satu lembaga nasional. Dan di Inggris, institusi ini adalah parlemen yang memiliki setidaknya secara teori otoritas legislatif yang tak tertandingi. Parlemen dapat membuat atau membatalkan undang-undang yang diinginkannya. Kekuasaannya tidak diperiksa oleh konstitusi yang dikodifikasi atau tertulis. Tidak ada saingan badan legislatif Inggris Raya yang dapat menantang otoritasnya. Dan hukumnya mengungguli yang lainnya bentuk hukum Inggris dan Skotlandia. Karena supremasi konstitusional dipegang oleh pusat dalam sistem kesatuan. Sistem pemerintah daerah atau periferal apapun ada di kesenangan tengah. Yang selanjutnya yaitu ada pemerintahan lokal. Dalam arti sederhananya adalah pemerintahan yang dikhususkan untuk daerah tertentu. Misalnya desa, distrik, kota, atau kabupaten. Lebih khusus lagi yaitu bentuk pemerintahan yang tidak memiliki bagian dalam kedaulatan. Dan karenanya seluruhnya berada di bawah otoritas pusat atau dalam sistem federal kepada negara bagian atau otoritas daerah. Tingkat pemerintahan ini pada kenyataannya universal, ditemukan di federal dan sistem konfederal, serta di dalam sistem kesatuan di Amerika Serikat. Misalnya, ada lebih dari 86.000 unit pemerintahan daerah yang mempekerjakan 11 juta orang dibandingkan dengan total kurang dari 8 juta staf di federal dan negara bagian level. Kemudian ada devolusi. Devolusi adalah transfer kekuasaan dari pusat pemerintah untuk bawahan regional institusi. Majelis devolusi biasanya dibuat sebagai respon terhadap peningkatan ketegangan sentrifugal dalam suatu keadaan dan sebagai upaya khususnya untuk mendamaikan pertumbuhan regional dan terkadang nasionalis. Terlepas dari kurangnya kekuatan yang mengakar, majelis yang pernah didevolusikan telah memperoleh identitas politik mereka sendiri dan memiliki ukuran legitimasi demokrasi. Mereka sangat sulit untuk dilemahkan dan secara keadaan normal tidak mungkin untuk dihapuskan. Nah,
Salah satu tradisi tertua pemerintahan devolusi di Eropa ditemukan di Spanyol. Meskipun telah menjadi negara kesatuan sejak 1570-an, Spanyol terbagi 50 provinsi yang masing-masing menjalankan ukuran pemerintahan daerah sendiri. Sebagai bagian dari transisi ke pemerintahan demokratis, setelah kematian Jenderal Franco pada tahun 1975, proses devolusi diperpanjang pada tahun 1979 dengan penciptaan dari 17 komunitas otonom. Kemudian regionalisme transnasional. Regionalisme adalah teorinya atau praktik koordinasi sosial, ekonomi, dan politik kegiatan dalam wilayah geografis yang bisa menjadi bagian dari suatu negara. Subnasional regionalisme atau terdiri sejumlah negara bagian. Transnasional regionalisme. Pada tingkat kelembagaan, regionalisme melibatkan pertumbuhan norma, aturan, dan struktur formal koordinasi tentang afektif tingkat. Regionalisme menyiratkan penataan kembali politik identitas dan loyalitas dari negara bagian ke wilayah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.